Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan contoh keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi di Indonesia. Contoh keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia. Target yang berhasil dicapai: pertama, pergerakan inflasi berhasil dijaga di kisaran 3-4% sesuai dengan RPJMN 2014 sampai 2019. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas inflasi pada titik terendah untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Kedua, tingkat kemiskinan yang berhasil diturunkan sampai single digit. Pemerintah memperkirakan angka kemiskinan di Indonesia masih bisa kembali diturunkan sampai 9,2%. Ketiga, indeks pembangunan manusia yang berhasil ditekan di bawah 70%. IPM sudah masuk kategori tinggi atau High Human Development Index. Perkiraan 2019, IPM bisa mencapai angka 72. Target stunting meski masih tinggi untuk ukuran dunia, tapi selama 5 tahun ini bisa tercapai. Demikian juga prevalensi TBC untuk pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun. Targetnya juga sudah tercapai. Keempat, target dwelling time yang berhasil mencapai pada tahun ini. Dwelling time diperkirakan mencapai 3-4 hari atau masih dalam rentan target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RPJMN 2014 sampai 2019. Yang lain, rasio elektrifikasi yang targetnya 96,6% sudah tercapai hampir 100%. Demikian juga konsumsi listrik per kapita yang sudah mencapai 1.200 kWh per orang. Contoh kegagalan pembangunan ekonomi di Indonesia. Target yang tidak berhasil tercapai: pertama, pertumbuhan ekonomi yang dipatok di RPJMN 2014 sampai 2019 sebesar 7%. Namun, realisasi dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak pernah menyentuh angka target yang ditetapkan. Kedua, target wisatawan mancanegara yang dipatok di angka 20 juta orang. Pemerintah bersikap realistis dengan hanya memperkirakan target wisatawan mancanegara yang melancong ke Indonesia hanya 17-18 juta orang, yang katakan sulit tercapai. Misalnya wisatawan mancanegara targetnya 2019 20 juta, perkiraan 2019 mungkin di seputaran 17-18 juta. Ketiga adalah indeks yang dipatok 0,36 dalam RPJMN 2014 sampai 2019. Indeks memang dalam tren menurun, namun harus diakui bahwa indikator tersebut tidak mencapai target. Indeks menurun cukup baik dari sebelumnya di atas 0,4, sekarang menjadi seputaran 0,382. Tapi memang targetnya terlalu tinggi, 0,36, sehingga belum mencapai. Keempat adalah yang terkait dengan penegakan hukum dan realisasi belanja modal pemerintah daerah yang dianggap masih relatif rendah. Hal itu tentu dianggap menghambat pembangunan. Oke, terima kasih. Sekian dari video saya.